Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham BBRI baik-baik saja, peluang profit double digit. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. BBRI lagi. Pada video ini, saya kembali lagi akan bahas saham BBRI. Mungkin akan berguna bagi mereka yang punya sahamnya, tapi mungkin membosankan bagi mereka yang tidak tertarik dengan saham ini. Jadi, terserah kamu apakah mau lanjutkan nonton video ini atau tidak. Saham ini mungkin akan terus jadi topik pembicaraan jika harganya turun signifikan, tapi di saat yang sama kinerja keuangannya masih bagus. Kalau kamu lagi mempertimbangkan saham ini, mungkin video ini bisa membantu. Tapi seperti biasa, selalu disclaimer on. Informasi ini bukan rekomendasi dan kerugian kamu tanggung sendiri. Langsung saja kita bahas. Saat video ini dibuat pada tanggal 7 Juni 2024, harga penutupan BRI adalah 4.350. Apakah kamu sudah mulai takut? Bisakah harganya turun di bawah 4.000? Apakah masih ada harapan BRI bisa naik ke angka 6.000 dan ke harga tertingginya di 6.450? Sampai dengan laporan Q1 2024, menurut saya, BBRI masih baik-baik saja. Tentu saja dengan beberapa ketentuan berikut ini. Izinkan saya sharing singkat tentang beberapa pendapat saya. Kita akan membandingkan kinerja per bulan April tahun 2024 dengan April tahun 2023. Bulan itu merupakan bulan terupdate yang saya ambil dari laporan keuangan di website BRI. Beruntungnya BRI terus konsisten update kinerja per bulan. Jadi tidak perlu tunggu 3 bulanan. Kamu bisa tahu kinerja BRI setiap bulan dengan laporan keuangan ini. Jadi mari kita bahas saja. Pertama dari aspek pendapatan dan beban bunganya. Kita lihat di sini. Per April tahun 2024, pendapatan bunga BRI adalah 54,1 triliun. Angka itu mengalami peningkatan sekitar 16,5% dibandingkan April tahun 2023 dengan angka 46,4 triliun. Dengan kata lain, pendapatan bunganya naik sekitar 7,6 triliun rupiah. Di sisi yang lain, beban bunga per tahun 2024 adalah 17,1 triliun. Dan mengalami kenaikan juga dari yang awalnya 11,3 triliun di tahun 2023. Nah, menariknya di sini, beban bunganya naik sekitar 50,2% dibandingkan tahun 2023 dan jika kita bandingkan dengan tahun 2024. Atau dengan kata lain, naik sekitar 5,7 triliun di tahun 2024 ini. Bisa dikatakan kenaikannya sangat signifikan. Hal itulah yang menyebabkan kenapa pendapatan bunga bersih hanya naik sekitar 1,9 triliun atau 5,6%. Dari 35 triliun menjadi 37 triliun per April tahun 2024. Jadi, poin pertama yang bisa teman-teman dapatkan di sini, pendapatan bunga BRI di tahun 2024 masih mengalami peningkatan. Tapi, karena kenaikan beban bunga yang jauh lebih besar, menyebabkan pendapatan bunga bersih hanya naik 5,6% saja, atau secara nominal 1,9 triliun rupiah. Berikutnya kita bahas dari beban operasional lainnya. Teman-teman bisa lihat di sini, beban operasional lainnya mengalami kenaikan dari yang awalnya 13,6 triliun naik menjadi 14,7 triliun di tahun 2024 ini, khususnya per April tahun 2024. Dengan kata lain, terjadi kenaikan sekitar 1 triliun rupiah atau 7,8%. Nah, teman-teman bisa lihat di sini juga untuk pos-pos yang sangat berpengaruh terhadap beban operasional lainnya, yaitu kerugian penurunan nilai aset keuangan dari yang awalnya 10,2 naik menjadi 14 triliun di tahun 2024. Ada juga pos seperti beban tenaga kerja yang mengalami penurunan dari 9,4 menjadi 8,9 dan masih banyak lagi biaya-biaya lainnya. Tapi ada satu biaya yang teman-teman bisa fokuskan di sini, yaitu kerugian penurunan nilai aset keuangan. Karena biaya ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya NPL atau namanya kredit yang disalurkan. Nah, di sini kamu bisa lihat bahwa terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 10,2 menjadi 14 triliun per April tahun 2024. Dengan kata lain, dalam 1 tahun terakhir, ada kenaikan sekitar 3-4 triliun untuk komponen biaya ini. Dan tentunya hal itu berpengaruh atau sangat berhubungan dengan penyaluran kredit yang diberikan dan kualitas kredit perusahaan. Nah, kamu tentu sudah tahu kan isu tentang BRI yang mana NPL-nya mengalami kenaikan dalam beberapa periode terakhir ini. Sehingga hal ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pos biaya lainnya ini. Dengan kata lain, biaya kerugian penurunan nilai aset keuangan ini cukup berpengaruh terhadap laporan laba rugi BRI secara keseluruhan.
Nah, dengan adanya biaya dan beban operasional lainnya ini, kamu bisa lihat bahwa laba operasional mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan, di mana hanya naik sekitar 889 miliar atau 4,2% saja. Kemudian kita lihat dampaknya terhadap laba periode berjalan. Ini yang menarik. Laba BRI masih bisa tumbuh dari 17 triliun menjadi 17,81 triliun per April tahun 2024. Dengan kata lain, terjadi kenaikan laba sekitar 4,5% atau 765 miliar rupiah. Memang jika dilihat di sini kenaikannya tidak signifikan, hanya 765 miliar rupiah dalam satu tahun. Tapi jika kita lihat secara persentase, angka 4,5% ini bisa dikatakan sudah cukup memuaskan dengan mempertimbangkan NPL BRI yang mengalami kenaikan. Sehingga bisa dikatakan perusahaan ini menurut saya pribadi masih cukup oke hingga laporan keuangan per April tahun 2024-nya. Memang jika teman-teman lihat untuk ringkasannya di sini, beban bunga BRI ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan sehingga berdampak kepada pendapatan bunga bersih. Selain itu ada juga beban operasional lainnya. Dalam hal ini adalah kerugian penurunan nilai aset keuangan yang naik signifikan sehingga berdampak kepada pencapaian laba tahun berjalan. Tapi apabila ke depannya BRI mampu melakukan efisiensi terkait beban bunga dan biaya kerugian penurunan nilai ini, maka secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa laba BRI bisa mengalami peningkatan yang jauh lebih besar dibandingkan periode saat video ini dibuat. Nah, kemudian kita lihat dari aspek ekuitasnya. Kamu bisa lihat di sini, untuk laba rugi tahun-tahun lalu mengalami peningkatan dari yang awalnya 159 triliun menjadi 164 triliun. Dengan kata lain, ada kenaikan sekitar 5 triliun atau 3,2%. Untuk laba rugi tahun berjalan juga mengalami kenaikan seperti yang tadi kita sudah bahas. Dengan kata lain, ekuitas atau modal bersih perusahaan ini sebenarnya terus tumbuh dari waktu ke waktu, setidaknya hingga April tahun 2024. Meskipun pertumbuhannya tidak terlalu memuaskan, tapi setidaknya BRI masih mampu untuk terus tumbuh dan kinerjanya masih bisa dikatakan masih baik hingga periode ini ditayangkan. Sehingga kamu bisa lihat di sini bahwa di tengah banyaknya perusahaan yang mengalami penurunan kinerja, BRI masih mampu tumbuh meskipun NPL-nya bisa dikatakan harus diperhatikan juga. Kemudian kita lihat dari aspek valuasinya. PBV saat video ini dibuat di angka 2,25 kali. Nah, kamu bisa lihat di sini, angka itu sebenarnya juga pernah terjadi pada beberapa periode yang lalu, seperti pada tahun 2020, tahun 2018, tahun sekitar 2015 hingga tahun 2017. Sehingga tidak menjadi hal yang sangat signifikan jika kita mengatakan bahwa angka saat ini merupakan angka yang sudah sangat rendah. Kenapa? Karena pada angka saat video ini dibuat di angka 4.350, valuasi PBV BRI merupakan PBV yang masih bisa dikatakan cukup lumrah dalam 10 tahun terakhir. Memang pernah terjadi penurunan yang sangat signifikan seperti pada tahun 2017 bahkan tahun 2020. Tapi jika teman-teman lihat di sini, biasanya saat menyentuh angka PBV 2,25 kali dan sedikit di bawahnya akan terjadi kenaikan harga saham. Dalam hal ini, kenaikan PBV-nya yang bisa dikatakan kenaikannya cukup signifikan seperti pada tanda panah yang bisa teman-teman lihat pada tampilan berikut ini, di mana pada tahun 2017 ke tahun 2018. Tahun 2019 ke tahun 2020, tahun 2021 ke tahun 2022, dan seterusnya. Ini hanya merupakan historical datanya. Silahkan teman-teman analisa dan kaji lebih lanjut berdasarkan keyakinan dan pemahaman kamu sendiri. Berikutnya kita bahas dari aspek historical harga sahamnya. Sengaja saya ambil data 10 tahun terakhir agar gambaran teman-teman bisa menjadi lebih luas dan periodenya bisa lebih panjang. Kamu bisa lihat di sini. Berdasarkan data yang ada, kita bisa katakan bahwa hingga saat video ini dibuat, harga saham BRI yang mengalami penurunan akan kembali mengalami peningkatan. Contohnya seperti gambar yang teman-teman lihat ini. Saat harga sahamnya mengalami penurunan pada kotak berwarna merah, akan ada saatnya juga harga sahamnya kembali naik pada kotak berwarna hijau. Dari informasi ini sebenarnya kamu bisa tahu bahwa dalam jangka panjang BRI ini sebenarnya masih ada harapan. Tapi dengan satu catatan, kinerjanya terus mengalami pertumbuhan. Karena apabila kamu membandingkan laba BRI di tahun 2015 dan laba BRI di tahun 2024, tentu kenaikannya sangat signifikan. Tapi kita tidak tahu apakah laba BRI di tahun 2024 ini akan terus mengalami kenaikan dalam 5, 10, 15 tahun ke depan. Apakah BBRI akan bernasib sama seperti raja market cap pendahulunya, di mana dulu harga sahamnya sangat tinggi, kemudian mengalami penurunan yang sangat signifikan?
Hingga data per Q1 2024, saya masih yakin dengan kata tidak. Alasannya sederhana, karena laba dan kinerja BRI masih terus tumbuh, meski harga sahamnya turun signifikan. Hingga data per April yang kita bahas tadi, laba BRI masih growth, begitu juga dengan pendapatannya. Kamu bisa lakukan riset sederhana, apakah saham yang dulunya pernah menjadi raja market cap dan sekarang harganya turun signifikan, labanya naik atau turun. Saya yakin saham yang dulu menjadi raja market cap itu, labanya sudah tidak bisa tumbuh konsisten hingga tahun 2024. Hal itu yang menyebabkan harga sahamnya tidak bisa tumbuh lebih tinggi lagi. Meski banyak yang mengatakan harga saham hanya supply and demand, tapi saya masih yakin bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara harga saham dan laba perusahaan. Jadi, selama laba BRI masih bisa tumbuh, saya masih yakin saham ini bagus. Mungkin akan lain ceritanya jika laba BRI sudah stuck atau turun signifikan, apalagi valuasinya bisa dikatakan masih masuk akal. Tentu saja hal itu akan berdampak kepada harga saham apabila labanya turun tapi harganya malah naik, begitu juga sebaliknya. Dengan harga saham BRI yang turun saat kinerjanya malah naik, sebenarnya kita diberikan peluang untuk membeli pada harga yang lebih rendah. Selain itu, bisa juga memperoleh dividen dengan yield yang sangat tinggi. Bisa kamu bayangkan, potensi dividen yield BRI saat video ini dibuat mencapai 7%. Artinya sudah setara dengan obligasi pemerintah bahkan dividen beberapa saham pertambangan. Apakah hal itu tidak menarik? Belum lagi ditambah dengan potensi capital gain di masa depan. Dengan kata lain, saya mau katakan, selama laba BRI masih tumbuh, dividennya tetap rutin dan tidak ada force major di perusahaan, saham ini masih punya harapan untuk kembali ke harga di atas 6.000. Masalahnya, kita tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Dan kita tidak tahu juga apakah kinerja BRI bisa terus tumbuh atau tidak. Itulah gunanya untuk terus update kinerja keuangan terbaru. Kamu sebenarnya perlu bersyukur karena BRI menerbitkan laporan keuangan bulanan. Jadi, kita tidak perlu tunggu laporan per bulan untuk tahu kinerja perusahaan, melainkan setiap bulan bisa sudah mengetahuinya. Saya akan berusaha untuk terus update dengan saham ini, karena saya tahu banyak yang tertarik dengan BBRI. Di samping itu, memang saham ini menjadi salah satu saham paling menarik di tahun 2024. Labanya paling besar, valuasi masih masuk akal, harganya turun terus, dividen konsisten sejak IPO, brand image sangat kuat dan masih banyak lagi. Terlepas dari berbagai kelebihan itu, kamu juga tidak boleh menutup mata dengan kemungkinan risiko yang bisa terjadi. Oleh karena itu, pastikan kamu pertimbangkan risiko sebelum ambil keputusan. Sebagai informasi, video ini merupakan lanjutan pembahasan dari video yang sudah pernah diupload sebelumnya. Agar pemahaman kamu utuh, silahkan nonton juga video dengan thumbnail di bawah ini. Semoga bermanfaat ya. Video ini saya tidak akan membahas lagi topik yang sama seperti video sebelumnya. Tapi, saya mau coba berikan simulasi sederhana. Kira-kira dengan kondisi saat ini, seberapa besar potensi profit dari BRI? Dan, jika harga beli kamu sudah terlalu tinggi, bagaimana caranya agar harga rata-ratanya bisa turun? Kita akan bahas sebentar lagi, tapi seperti biasa, ini hanya simulasi dan bukan rekomendasi. Disclaimer on, profit kamu nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Sekarang mari kita masuk saja ke dalam pembahasan. Pertama kita lihat dulu dari sisi potensi capital gain. Saat video ini dibuat pada tanggal 23 Mei 2024, harga BRI di angka 4.720. Dulunya saham ini sempat naik hingga ke angka 4.650. Nah pertanyaannya, bagaimana jika harga saham kembali naik ke angka tertinggi? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya tidak boleh gunakan harga 4.720 karena diasumsikan kamu sebelumnya sudah beli saham ini di harga yang lebih tinggi. Jadi saya putuskan pakai harga rata-rata 5.000 saja agar lebih realistis. Asumsinya harga beli rata-rata kamu di saham ini adalah Rp5.000. Nah, kamu bisa lihat di sini. Pada pembahasan berikutnya juga, saya akan menjelaskan bagaimana caranya bisa beli hingga ke angka rata-rata 5.000. Meskipun sebelumnya kamu sudah beli di harga 6.000. Jadi nonton video ini hingga selesai. Kita lanjut ke pembahasan capital gain. Jika diasumsikan harga rata-rata beli kamu adalah 5.000 saat BRI naik ke harga tertinggi sebelumnya, berarti ada potensi capital gain sekitar 29%. Menarik kan? Kapan lagi bisa punya potensi profit BRI hingga 29%? Angka tersebut diperoleh dengan harga rata-rata Rp5.000. Artinya, kalau hargamu lebih rendah dari Rp5.000, potensinya jadi lebih besar. Sekarang pertanyaannya, apakah yakin harga BRI bisa kembali ke titik tertingginya? Jawabannya tidak ada yang tahu. Yang jelas, apabila melihat data secara histori, dalam 5, 10, bahkan 20 tahun terakhir, BRI selalu mencetak harga tertinggi terbaru. Mari simak beberapa fakta berikut ini. Kamu bisa lihat berdasarkan tampilan dari chart dan informasi yang tercantum di tampilan berikut ini.
Bagaimana saham BRI selalu mencetak harga tertinggi terbaru setelah mengalami penurunan? Artinya, meski tidak ada jaminan bahwa BRI bisa naik lagi di masa depan, tapi secara historical data, BRI masih menunjukkan harapan yang cukup baik kepada pemegang sahamnya. Apalagi harga turun di tahun 2024 dengan kondisi kinerja labanya masih tumbuh. Kesimpulan pertama dari topik ini, potensi profit dari BRI sebenarnya cukup besar apabila kamu punya pandangan jangka panjang. Memang dalam jangka pendek, harga BRI cukup mengkhawatirkan dan bisa saja turun lebih dalam lagi sesuai simulasi di video sebelumnya. Tapi, semakin dalam harga sahamnya turun, sebenarnya peluang memperoleh profit di masa depan menjadi lebih besar. Semua kembali lagi kepada kamu, mau ambil resiko ini atau tidak. Topik kedua, saya mau bahas tentang dividen. Total dividen terkini BRI adalah sekitar 319 per lembar saham. Sudah termasuk dengan interim yang sebelumnya dibagi. Nah, apabila kamu beli di harga 6.450, artinya dividen yield kamu hanya 4,9% saja. Tapi, apabila harga rata-rata kamu menjadi Rp5.000, dividen yieldnya sudah menjadi 6,4%. Tentu saja jika harga rata-rata bisa lebih rendah dari Rp5.000, dividen yield kamu bahkan bisa menjadi 7% atau lebih. Ini topik yang menarik, karena kapan lagi bisa dapat dividen di atas 6% dari saham BRI. Kalau kamu sudah lama masuk saham, kamu tentu tahu bahwa biasanya saham ini bagi dividen dengan yield 3-4% saja. Artinya potensi dividen saat ini sudah naik 1 kali lipat dari biasanya, dari 3% menjadi 6%. Dengan kata lain, yield saham BRI sudah setara dengan dividen yield bank-bank daerah, bahkan tidak berbeda terlalu jauh dengan dividen beberapa saham tambang batubara. Ingat, potensi dividen 6% kita peroleh dari saham yang punya laba terbesar di Indonesia hingga Q1. Artinya bukan perusahaan kecil yang memang wajar membagi dividen besar. Yang kita bahas ini adalah perusahaan besar yang sudah berdiri di atas 100 tahun dan mencetak laba 60 triliun di tahun 2023. Apakah dividen yield 6% itu menarik? Menurut saya pribadi sangat menarik. Dengan memperoleh dividen 6%, kamu seolah-olah sedang balik ke masa lalu, di mana diberikan kesempatan membeli BRI pada harga Rp5.000. Artinya, kita seperti sedang berada pada beberapa tahun yang lalu, tapi tahu dividen BRI di masa depan. Karena dengan harga rata-rata Rp5.000, ada potensi dividen yield hingga 6%. Ibaratnya, kamu hidup di tahun 2020, tapi bisa menebak bahwa di tahun 2024, BRI akan bagi dividen 6%. Topik ketiga yang mau saya bahas adalah tentang lembar saham. Semakin rendah harga rata-rata, semakin banyak lembar saham yang bisa kamu punya. Sebagai contoh, jika harga saham 6.450, kamu hanya dapat 15.500 lembar saham dengan uang 100 juta. Tapi, jika harga saham 5.000 dengan uang yang sama yaitu 100 juta, kamu bisa punya 20.000 lembar saham. Artinya ada selisih sekitar 4.500-an lembar saham hanya karena perbedaan harga. Ingat, lembar saham yang semakin banyak akan membuat dividen yang kamu terima jadi semakin besar juga. Topik terakhir yang mau saya bahas adalah bagaimana mencari harga rata-rata. Jika sebelumnya kita sudah melihat bahwa diasumsikan harga rata-rata adalah 5.000. Pertanyaannya, bagaimana jika sudah terlanjur beli di harga atas? Tabel di samping ini adalah jawabannya. Sebagai informasi, saya hanya gunakan contoh 1 lot atau 100 lembar agar mempermudah perhitungan. Silahkan kamu sesuaikan sendiri berdasarkan harga beli dan kemampuan. Jika diasumsikan kamu membeli saham BRI di harga 6.000 dan terus membeli setiap turun Rp100 hingga ke angka 5.000, berarti untuk memperoleh harga rata-rata sekitar Rp5.000, kamu butuh membeli saham ini di harga 4.700 sebanyak 2.000 lembar. Artinya, kamu harus membeli saham pada harga yang lebih rendah dengan jumlah lembar saham yang lebih banyak. Menariknya, dari tabel ini kamu bisa melihat harga average down dari setiap pembelian yang kamu lakukan. Misal, jika kamu membeli dari harga 6.000 ke harga 5.000, berarti saat di harga 5.000, harga rata-rata kamu masih 5.500. Tapi apabila kamu tambah beli di harga 4.700 sebanyak 2.000 lembar, harga rata-rata menjadi 4.984. Tentu saja ini belum termasuk fee beli. Meskipun fee beli tidak seberapa, tapi tetap harus diperhitungkan tersendiri juga. Selain melihat harga rata-rata, pada bagian atas kamu bisa juga melihat potensi profit apabila harga saham naik kembali ke angka 6.450, yaitu sekitar 29,42%.
Semua perhitungan di Excel ini dilakukan secara otomatis, di mana hanya perlu menginput harga saat ini, harga beli, dan jumlah lembar saham. Dengan kata lain, kamu hanya perlu input kolom yang berwarna silver saja. Kemudian hasilnya akan langsung keluar secara otomatis. Sebagai informasi, file Excel ini merupakan bonus yang akan kamu dapatkan saat membeli e-book strategi nabung saham. Bukan hanya simulasi tentang harga rata-rata, ada juga simulasi tentang dividen di masa depan, hingga mempersiapkan dana pensiun melalui lembar saham. Apabila tertarik membeli e-book ini, silahkan chat WA di nomor di akhir video. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list e-book Baca Saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham di Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.